Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi di channel saya James Willow. Tentunya channel yang menghadirkan konten-konten hiburan, parodi ya. Dan parodinya ini juga bernuansa politik begitu. Untuk pembahasan kita hari ini adalah yang isu yang sedang hangat-hangat sekali nih teman-teman, yaitu masalah Pertamina. Nah, kalau kita berbicara masalah Pertamina, tentunya kita ingat dengan seorang sosok yang bernama Ahok. Nah, kita tahu kan seorang Ahok ini sekarang tuh sedang sibuk-sibuknya klarifikasi sana, klarifikasi sini ya kan. Kayak ada yang ditutup-tutupin aja. Padahalnya kan nggak segitunya ya, biasa aja seharusnya ya, supaya nggak terkesan ada yang ditutup-tutupin gitu ya. Nggak usah heboh banget lah, biasa aja gitu. Tapi kelihatannya akhir-akhir ini dia yang paling heboh gitu. Jadi sehingga nih timbul pertanyaan dari teman-teman netizen, itu waktu jadi komut dia ngapain aja gitu kan. Begitu. Nah, bagaimana videonya teman-teman? Mari kita langsung saksikan saja. Let's go. Satu kata, apa problem bangsa ini? Satu kata, korupsi. Untuk bisa memberantas korupsi, ya transparansi. Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus. Pret. Aduh, mohon maaf ini Pak Ahok. Saya itu agak gimana ya dengan pernyataan Pak Ahok. Sebenarnya saya setuju banget sebenarnya ya. Apalagi benar kata Pak Ahok yang barusan ya. Masalah di negara kita ini adalah korupsi. Dan untuk menuntaskannya harus ada transparansi. Nah, kemudian dibutuhkan macan sejati, bukan macan sirkus. Setuju banget saya dengan pernyataan Pak Ahok ini. Setuju. Cuman kan saya rasa ini teori aja Pak Ahok. Nggak segampang itu. Kalau benar apa yang Pak Ahok katakan, kemarin waktu jadi komut Pak Ahok kemana aja? Ini mohon maaf ini, kemana aja waktu itu? Kan kita tahu tugas dan fungsinya komut itu, ya kan? Pertama, mengawasi kebijakan. Terus, mengawasi operasional. Terus mengawal tata kelola perusahaan. Nah, apakah hal itu udah Pak Ahok lakukan? Kalau emang sudah dilakukan, saya rasa nggak bakal terjadi kayak gini Pak. Kalau emang pengawasannya itu benar-benar diawasi gitu ya, nggak bakal terjadi kayak gini. Itu. Terus oke lah Pak Ahok memilih mundur karena nggak sejalan dengan atasan Pak Ahok gitu kan. Oke, kita hargai karena Pak Ahok mundur gitu kan. Cuman kan kenapa waktu itu nggak Pak Ahok bongkar gitu kebobrokan Pertamina ini? Seharusnya Pak Ahok itu dulu dibongkar dari dulu sebelum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, itu baru top. Kalau itu Pak Ahok lakukan, kita anggap Pak Ahok itu pahlawan, ya kan? Karena emang Pak Ahok yang membongkar gitu kan. Kalau sekarang Pak Ahok berkoar-koar, benar Pak Ahok juga jadi pahlawan, tapi terkesan jadi pahlawan kesiangan. Itu ya kan. Kemudian dari ucapan Pak Ahok juga nggak konsisten gitu kan. Saya ambil contoh. Dulu, ini belum lama ini nih Pak Ahok ngomong, nggak ada ceritanya Ahok dengan Anies. Nggak lama kemudian berpelukan kayak Teletubbies. Bahkan di setiap kesempatan mesra. Nah, itu artinya selama Pak Ahok niatnya bagus, tapi nggak bisa apa-apa karena Pak Ahok itu masih statusnya sebagai petugas partai. Walaupun Pak Ahok niatnya baik, cuman yang memutuskan tetap ketua umum. Ingat kata-kata Bambang Pacul nggak? Waktu ditanya sama Pak Mahfud mengenai RUU perampasan aset, tolong dibantu kita Pak Bambang kan gitu. Apa jawaban Pak Bambang Pacul?
Loh, lobbynya bukan di sini Pak Mahfud gitu kan. Lobbynya ke ketum kan begitu. Kalau anak buahnya ini Korea ini kan nurut aja gitu kan. Nah itulah contohnya gitu. Itu salah satu contoh. Jadi walaupun niat Pak Ahok ini bagus ya, cuman kan Pak Ahok nggak bisa apa-apa. Harus minta izin dulu ke ketum. Itu masalahnya. Saya sendiri nih juga agak gimana ya, waktu Pak Ahok dengan Pak Jokowi dulu saya benar-benar salut banget, respect. Cuman sekarang tuh udah jauh berbeda, udah berubahnya tuh 180 derajat lah, saya katakan begitu. Auranya tuh udah beda. Kalau dulu mah aduh ya ampun, saya tuh respect banget sama Pak Ahok. Jadi kalau Pak Ahok berkoar-koar terus kayak gini, nah masyarakat itu akan menyimpulkan bahwa Pak Ahok tuh seolah-olah menutupi gitu, ada yang ditutupi. Seharusnya biasa aja Pak Ahok, jangan emosi-emosi kayak gitu. Jadi dengan Pak Ahok kayak gitu orang menyimpulkannya ya seperti itu tadi. Pasti nih ada yang ditutup-tutupi nih, kok emosinya kayak gini, meluap-luap kayak gini gitu kan. Klarifikasi sana, klarifikasi sini. Jadi seakan-akan ada yang ditutupin gitu loh Pak Ahok. Terkesannya gitu. Saya nggak menuduh loh. Seharusnya gitu. Tuh kalau Pak Ahok tak dulunya ngebongkar ya, apa alasan Pak Ahok itu keluar dari Pertamina? Apa alasan utamanya itu apa? Nah seharusnya dulu dibongkar, ya kan? Bukannya sekarang berkuar-kuar. Kalau sekarang berkuar-kuar, Pak Ahok tuh terkesan jadi pahlawan kesiangan jadinya. Jadi intinya gini Pak Ahok, walaupun niat Pak Ahok itu baik ya, bagus niatnya untuk memberantas korupsi, cuman kan selagi Pak Ahok bernaung di bawah partai, apalagi bukan ketua umum, Pak Ahok nggak bakal bisa apa-apa. Pak Ahok tetap yang memutuskan ketua umum. Apalagi Pak Ahok statusnya sebagai seorang petugas partai, nggak bisa apa-apa. Seperti Pak Bambang Pacul katakan. Pak Ahok tahu sendiri kan, banyak kader-kader partai itu yang korupsi. Saya nggak menyebutkan siapa aja partainya, tapi banyak dari kader-kader partai itu yang korupsi. Saya sangat setuju kalau Pak Ahok mau membongkar itu, setuju. Biar rakyat Indonesia ini tahu siapa aja yang terlibat. Kan begitu. Tapi jangan pandang bulu, semua partai-partai terlibat itu harus dibongkar. Ya, oke Pak Ahok. Nih paling akhir ya. Kalau memang korupsi itu mau dihapus di permukaan bumi Indonesia ini, satu-satunya jalan yang dilakukan adalah dengan mengesahkan RUU perampasan aset supaya menjadi undang-undang. Ya, itu yang harus didesak oleh mahasiswa. Jadi bukannya demo-demo nggak karuan. Ini yang paling urgennya itu RUU perampasan aset bagi para koruptor supaya menjadi undang-undang. Nah setelah itu menjadi undang-undang, itu yang namanya koruptor itu nggak bakal berani lagi merajalela di Indonesia ini. Tapi selagi itu belum disahkan menjadi undang-undang, sampai kiamat pun koruptor akan tetap gentayangan di Indonesia ini. Coba aja kalau nggak percaya. Oke, semoga dengan pemerintahan Pak Prabowo ini semoga terrealisasi. Amin. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Bohong. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Saya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Anda yang ulang-ulang, udahlah. Kalau Anda mengulang-ulang ya itu yang jadi. Saya ini asli Indonesia, saya undang-undang loh. Apa kata saya namanya Ahok? Saya tidak tahu. Itu yang tidak betul. Seorang Anies Kaget. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Ini parah ini. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Anda udah menang,
It's okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Terus terang, saya tidak tahu. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga apa yang disuguhkan bisa mencerahkan atau bisa menghibur teman-teman di hari ketiga puasa ini ya. Sampai ketemu lagi dengan video-video parodi berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Yang Maha Kuasa.